Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membahas bocoran Black Clover chapter 278 yang terfokus pada cerita terbukanya gerbang klipot atau gerbang penghubung antara dunia manusia dan dunia iblis, hingga munculnya dua iblis yang dianggap sebagai iblis kembar oleh sebagian fans Black Clover. Tapi perlu diketahui bahwa pembahasan kali ini hanya berdasar dari terjemahan kasar yang kami kumpulkan dari beberapa forum. Dan jujur kami sendiri belum terlalu yakin dengan terjemahan ini. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan bocoran manga Black Clover chapter 278 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Hal menarik pertama, cerita dibuka dengan diperlihatkannya adegan Mereo yang berhasil membakar Majin Spade sambil tertawa dan berkata, apakah cuma ini kekuatan dari Majin legendaris? Atau bisa diartikan juga apakah dia benar-benar Majin legendaris? Lalu para anggota perlawanan yang menyaksikan hal ini pun berkomentar, apa-apaan penyihir ini, dia mampu membakar Majin legendaris dengan sesuka hatinya. Dan di belakang mereka kemudian muncul sekumpulan penyihir yang berkata, Minna atau semuanya. Oh ya, dari penggambaran yang ada di halaman pertama, sang Majin memang sudah diperlihatkan terbakar, tapi Majin tersebut digambarkan seolah masih hidup. Hal menarik kedua, Ralph dan yang lain menemui pemimpin pasukan perlawanan yang bernama Albert. Dan di sini Ralph sempat menjelaskan dengan wajah bahagia bahwa Pangeran Yuno sudah menjadi penyihir yang hebat dengan atribut sihir angin. Tidak hanya itu, Ralph juga sempat menjelaskan bahwa Yuno memiliki penampilan yang mirip dengan Ratu Ciel dan memiliki keteguhan hati yang kuat seperti Raja Louis. Hal menarik ketiga, tanpa diketahui oleh para Daktriad dan para kesatria sihir dari kerajaan Clover, ternyata iblis berbentuk kucing milik Nahato mengawasi semua pertarungan yang terjadi di kerajaan Spade. Dan sempat diperlihatkan bahwa iblis kucing ini memberikan laporan kepada Nahato bahwa rencana yang mereka miliki sudah berjalan dengan baik, hingga membuat Nahato sempat berpikir kalau para kapten sudah melampaui ekspektasinya. Dan ini berarti bahwa Nahato tidak menduga kalau para kesatria sihir atau para kapten bisa sekuat sekarang. Lalu dari gambaran yang ada di halaman ketiga dan keempat, terlihat dengan jelas bahwa Dante dan juga Zenon masih bisa berdiri dengan tegap walau sudah terkena serangan. Bahkan Dante masih terlihat bisa tertawa sambil berkata, tak kusangka kau bisa menghiburku saat ini, kepada Kapten Jack. Serangan untuk Vanica, dia diperlihatkan masih terperangkap oleh sihir Charlotte dan belum jelas seperti apa kondisinya. Hal menarik keempat, sesaat setelah Kapten Jack berkata diam dan matilah kalian sambil melepaskan tebasan kepada Dante, tiba-tiba Charlotte, Yuno dan juga Nahato terlihat memasang wajah terkejut karena mereka bertiga merasakan sesuatu yang janggal sedang terjadi. Nah, di saat itulah semua penyihir yang berada di dalam dan di sekitar kastil kerajaan Spade melihat dan menyadari kalau pohon klipot sudah tumbuh dengan lebih cepat dari prediksi mereka. Hal menarik kelima, setelah menyadari ada sesuatu yang janggal sedang terjadi hingga membuat pohon klipot tumbuh dengan lebih cepat, Nahato pun kemudian memanggil Blue Maid atau Buru Mede untuk menggunakan Devil Union Mode Felis atau Felik, yang merupakan bentuk dari penggabungan teknik Devil Union Mode dan iblis berbentuk kucing milik Nahato. Dimana alasan Nahato menggunakan Devil Union Mode Felis ini karena iblis berbentuk kucing milik Nahato memiliki kemampuan penglihatan spesial yang bisa membuat penglihatan Nahato menembus tembok dan lantai. Hal menarik keenam, setelah mengaktifkan Devil Union Mode Felis, Nahato kemudian mengaktifkan sebuah sihir penglihatan dengan nama sementara Shadow Magic Secondary Sight. Nah, berkat sihir inilah Nahato kemudian menyadari kalau di ruang bawah tanah, tempat Yami dan William diletakkan sebagai pengorbanan ritual kebangkitan pohon klipot, terdapat sebuah reaksi sihir misterius yang bukan berasal dari Yami dan William. Lalu setelah Nahato memperdalam penglihatannya, dia pun mengetahui kalau reaksi sihir tersebut berasal dari seorang penyihir bernama Morris. Bagi fans yang baru mengikuti Black Clover,
Morris adalah seorang ilmuwan sihir dari kerajaan Diamond, dan dia dulunya adalah orang yang paling berpengaruh di kerajaan Diamond. Bahkan dia sempat memperalat raja dari kerajaan Diamond demi kepentingan pribadi. Hal menarik ketujuh, menurut informasi yang kami dapatkan, Morris adalah seorang penyihir yang terlahir dengan cacat karena tidak bisa melihat. Tapi sebagai gantinya, dia memiliki sebuah sihir yang dapat digunakan untuk mengambil dan mentransplantasikan sesuatu dari seseorang ke dalam dirinya. Tapi perlu diingat, kami sendiri belum terlalu yakin apakah korban dari sihir Morris ini akan kehilangan sesuatu tersebut secara permanen atau hanya sementara. Dan kami sendiri juga belum bisa memastikan batasan dari sesuatu yang bisa diambil dan ditransplantasikan oleh Morris dengan sihir miliknya. Tapi yang jelas, dengan penelitian sihir dan kekuatan iblis yang dia miliki saat ini, dia dapat mengambil dan mentransplantasikan salah satu kelebihan milik Lolopechka yang diberi nama Wisdom, di mana Wisdom sendiri merupakan semacam kelebihan yang membuat Ratu Kerajaan Hati dapat mewariskan dan membaca semua pengetahuan yang sudah dikumpulkan dan diwariskan dari leluhur mereka. Lalu berkat hal inilah Morris dapat mempercepat proses kebangkitan pohon klipot hingga membuat perhitungan dan rencana yang sudah disiapkan oleh Nahato menjadi berantakan. Karena Morris dapat membuka satu gerbang pohon klipot dalam waktu yang sangat singkat. Sedangkan dalam perhitungan Nahato, satu gerbang seharusnya membutuhkan waktu 1 hari untuk terbuka. Hal menarik ke-8, Morris terlihat memiliki semacam tanda atau logo di dahinya. Dan uniknya, logo atau tanda di dahi Morris ini terlihat mirip dengan tanda di dahi Dante. Lalu, mengapa Morris bisa memiliki logo yang serupa? Ya, jujur kami sendiri belum bisa memastikannya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Morris sudah menjadi wadah dari Lucifero. Atau tidak menutup kemungkinan juga kalau dia sudah mengambil sesuatu dari tubuh Dante dan memasukkan sesuatu tersebut ke dalam tubuhnya dengan sihir yang dia miliki. Mengingat sihir miliknya memang bisa melakukan hal tersebut. Dan perlu diingat bahwa sebelumnya Morris sudah pernah menangani tubuh Dante saat dia sedang mengobati luka di tubuh Dante. Hal menarik ke-9, setelah menyadari bahwa Morris adalah orang yang sudah mempercepat kebangkitan pohon klipot, Nahato kemudian memutuskan untuk menghentikan tindakan Morris. Tapi sayangnya keputusan Nahato ini bisa dibilang sudah terlambat karena di waktu yang hampir bersamaan, Morris sudah berhasil membuka satu gerbang ke dunia iblis. Hingga 2 iblis yang menempati lantai teratas di pohon klipot berhasil keluar ke dunia manusia. Hal menarik ke-10, munculnya 2 iblis dari gerbang klipot. Dan jujur kami sendiri belum bisa berkata banyak tentang 2 iblis ini. Tapi menurut opini dari beberapa fans, 2 iblis ini sepertinya merupakan perwujudan dari Taumil yang merupakan iblis kembar dari sebuah mitologi. Dan menurut kami sendiri, opini tersebut terbilang cukup masuk akal karena 2 iblis tersebut memang digambarkan dengan wujud yang serupa. Dan 4 perbedaan yang terlihat dari 2 iblis ini hanyalah bentuk sayap, bentuk masa depan, bentuk tanduk, dan juga bentuk ekor. Hal menarik ke-11, walaupun tempat ritual kebangkitan pohon klipot digambarkan berada di ruang bawah tanah, tapi entah apa alasannya 2 iblis yang muncul dari lapisan teratas pohon klipot malah diperlihatkan muncul di dekat Nahato dan juga Kapten Jack, di mana setelah mereka berdua muncul, kedua iblis tersebut langsung melepaskan sebuah serangan ke arah Kapten Jack dan juga Nahato. Untung saja Nahato yang sedang menggunakan Devil Union Mode Felis dapat menghindari serangan tersebut. Berbeda dengan Kapten Jack yang langsung terpental tanpa sanggup untuk menghindar. Oh ya, untuk sihir dari kedua iblis ini, kami sendiri juga belum bisa memastikannya karena mereka berdua hanya terlihat mengangkat tangan saat Nahato menghindar dan Kapten Jack terpental. Lalu sebenarnya sihir apakah yang dimiliki oleh kedua iblis tersebut hingga bisa membuat orang lain terpental hanya dengan mengangkat tangan? Bila teman-teman punya opini tentang hal ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Hal menarik ke-12, kedua iblis tersebut sepertinya sudah mengetahui siapa sajakah orang yang sudah membantu mereka membuka gerbang klipot. Di mana kami mengatakan hal ini karena kedua iblis tersebut hanya menyerang Kapten Jack dan juga Nahato tanpa menyerang Dante. Tapi anehnya saat Kapten Jack diperlihatkan terpental
Dante terlihat memasang wajah terkejut, seolah mengisyaratkan kalau Dante tidak mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh Maurice. Nah, bila memang benar Dante tidak mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh Maurice, maka kemungkinan Maurice untuk berkhianat kepada Dante akan semakin besar. Lalu, benarkah Maurice akan berkhianat kepada Dante? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami, and see ya.